Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Audit 1 Bapak Bambang SEMAK AKCA dan Ibu Nur Fitrian SEMAK dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya sendiri Titi Rizwanda Yusmania dengan NIM A1C021154 yang bertindak selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Tiara Anissa dengan NIM A1C021153 dan ada Pina Amelia Kirani dengan NIM A1C021155. Presentasi kali ini kelompok kami akan membahas tentang risiko audit. Adapun sub-sub materi pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada definisi risiko audit, yang kedua ada komponen risiko audit, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi, yang keempat ada komponen penunjang dalam teknologi informasi, yang kelima ada pengambilan keputusan bagi auditor, yang keenam ada prinsip-prinsip seorang auditor, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas lebih dalam tentang risiko audit, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama di sini ada definisi risiko audit. Apa sih definisi risiko audit itu? Menurut SA nomor 312/02 PSA nomor 25, risiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa sadar tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang memiliki salah saji material. Materi selanjutnya di sini ada komponen risiko audit. Terdapat 3 komponen risiko audit. Yang pertama ada risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian inter yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi dan semua orang berminat terhadap uang. Sedangkan aktiva tetap lebih jelas keberadaannya. Risiko bawaan juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Komponen risiko audit yang selanjutnya ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian interperusahaan. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa suatu salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian inter. Semakin efektif struktur pengendalian inter perusahaan, semakin kecil risiko pengendaliannya. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian inter klien adalah efektif. Ada 2 macam risiko pengendalian, yaitu actual level of control risk dan planned assets level of control risk. Actual level of control risk yang ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian inter terkait dengan asersi dan prosedur untuk melaksanakan test of control. Pada saat perencanaan audit, auditor menentukan besarnya risiko pengendalian yang direncanakan untuk setiap asersi yang signifikan. Sedangkan planned assets level of control risk ini ditentukan berdasarkan asumsi tentang efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian inter yang relevan.
Komponen risiko audit yang terakhir ada risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Sebaliknya, semakin besar risiko bawaan atau risiko pengendalian, semakin kecil risiko deteksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Beberapa komponen teknologi yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan yaitu ada yang pertama pengumpulan informasi atau information gathering. Data-data krusial untuk mengambil keputusan dapat diperoleh dari catatan pelanggan, catatan keuangan, tren pasar, profil kompetitor, dan detail organisasi lainnya. Untuk mengakses data dalam jumlah besar, organisasi dapat menggunakan sistem manajemen data yang andal, sehingga penyimpanan informasi di lokasi pusat dapat diakses melalui jaringan yang aman. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data atau data collection. Teknologi dapat mempercepat pengumpulan data untuk membantu pemimpin perusahaan membuat keputusan secara lebih sigap dan lebih efisien. Pemanfaatan tautan jaringan antara konsumen dan database pusat membuat perusahaan dapat mengumpulkan data terkini tentang penjualan, kemudian membuat keputusan berdasarkan informasi terbaru. Selain itu, manajer yang menangani rantai pasok juga dapat mengumpulkan dan berbagai data produksi dari pasar untuk membuat keputusan yang tepat tentang jumlah stok dan produksi. Yang ketiga ada penggunaan perangkat pemrosesan atau processing tools. Jadi dalam penggunaan perangkat pemrosesan ada berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum membuat keputusan, antara lain seperti persiapan, penataan, pembuatan, dan pengelolaan. Persyaratan data untuk setiap tahapan tersebut tentu berbeda-beda dalam setiap organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pelaksanaan kolaborasi atau collaboration. Mayoritas organisasi melibatkan departemen dan pihak pemangku kepentingan atau stakeholder saat menentukan keputusan. Jadi, itulah sebabnya teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat kolaborasi sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat berkumpul dan mendiskusikan proyek terbaru. Misalnya, pengembangan produk baru atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa contoh pengaruh teknologi terhadap aktivitas organisasi. Yang pertama, ada melacak efisiensi kinerja karyawan. Pemantauan produktivitas dan efisiensi sumber daya manusia dapat mendukung kesuksesan organisasi. Penggunaan teknologi dapat membantu menganalisis kinerja SDM dan mengidentifikasi SDM yang sedang berjuang atau menunjukkan kinerja yang buruk. Selain itu, teknologi tepat dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk mempekerjakan SDM yang kompeten atau menemukan cara meningkatkan kepercayaan SDM agar semakin proaktif dan produktif. Yang kedua ada meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Keberhasilan bisnis bergantung pada kemampuan organisasi dalam menghadapi persaingan. Integritas teknologi ke dalam bisnis bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk atau memberikan layanan ekstra kepada para pelanggan sehingga meningkatkan pangsa pasar jadi semakin luas. Kehadiran teknologi akan membantu organisasi mengidentifikasi dan menerapkan ide-ide baru. Selain itu, organisasi juga dapat menganalisis respon pasar, meningkatkan nilai yang menjadi dasar visi misi, serta meningkatkan produktivitas sambil mempertahankan jiwa kompetitif. Yang terakhir yaitu ada manajemen aset. Perangkat manajemen aset digital dapat membantu mengelola peralatan dan memantau sumber daya yang dimiliki organisasi. Wawasan tentang aset bisnis beserta targetnya merupakan data berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya atau merampingkan proses produksi. Oleh sebab itu, organisasi perlu melacak dan mengontrol asetnya untuk mendeteksi titik lemah yang dapat mempengaruhi produktivitas. Informasi penting seputar aset dapat membantu mengevaluasi sumber daya organisasi, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan pengambilan keputusan tentang pembelian dan proses operasional.
Baik, materi selanjutnya yaitu ada komponen penunjang dalam teknologi informasi. Komponen penunjang dalam teknologi informasi ini yaitu ada komputer. Komputer yang dilengkapi paket perangkat lunak kantor dan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menulis surat, menganalisis informasi keuangan, mengirim dan menerima email, dan merancang presentasi penjualan. Ada dua jenis utama komputer, yaitu yang pertama ada komputer pribadi yang beroperasi menggunakan Microsoft Windows adalah yang paling umum. Dan yang kedua ada komputer Mac yang menggunakan sistem operasi Apple, komputer populer di kalangan profesional kreatif. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini adalah program yang dirancang secara khusus untuk bisa menyediakan fungsionalitas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak berkisar dari program pengolah kata seperti Microsoft Word hingga program yang sangat kompleks yang memungkinkan pengembang untuk membuat gambar 3D virtual dari produk baru. Yang terakhir yaitu ada jaringan komputer. Beberapa komputer sering dihubungkan untuk membentuk jaringan. Hal ini memungkinkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk berbagi dokumen atau informasi, menyediakan gudang pusat untuk menyimpan dokumen, atau bagi orang-orang untuk berkomunikasi menggunakan email di dalam kantor. Jaringan komputer juga memungkinkan beberapa komputer untuk berbagi printer atau perangkat penyimpanan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Tiara Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya, Vina Melia Kirani, atas kesempatannya. Di sini saya Tiara Anissa akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan bagi seorang auditor. Pengambilan keputusan bagi seorang auditor merupakan suatu hal penting bagi seorang auditor dan bagi klien. Maka dari itu, tak jarang perlakuan klien berpengaruh pada sikap seorang auditor dalam pengambilan keputusan. Menurut Robbins, dalam Sarita tahun 2013 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja ialah suatu rasa positif seseorang atas karakteristiknya yang dievaluasi. Maka dari itu, bila seorang auditor memiliki kepuasan kerja yang bagus, akan mampu bekerja lebih baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik juga. Materi selanjutnya yakni prinsip-prinsip seorang auditor. Ada beberapa prinsip-prinsip seorang auditor, yakni yang pertama, integritas. Dalam integritas, seorang auditor harus membangun kepercayaan agar dapat memberikan penilaian yang baik dan dapat dipercaya. Dalam integritas ini, seorang auditor harus melakukan tugasnya dengan kejujuran, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Auditor juga harus menaati hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara sadar, seorang auditor tidak boleh melakukan tindakan yang ilegal dan harus menghormati serta turut berkontribusi pada tujuan yang etis dan sah pada organisasi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu objektivitas. Dalam menunjukkan objektivitas yang profesional, seorang auditor harus membuat penilaian yang seimbang yang tidak boleh dikaitkan dengan masalah pribadi. Untuk kepentingan organisasi, seorang audit tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang sifatnya mengganggu penilaian mereka dan harus mengungkapkan segala fakta yang diketahui agar tidak mengganggu laporan yang sedang diperiksa. Prinsip yang ketiga yakni kerahasiaan. Tentunya setiap organisasi memiliki rahasianya yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Auditor yang mengetahui kepemilikan informasi tidak berhak untuk mengungkapkannya tanpa ada izin terlebih dahulu, karena sudah ada ketentuan undang-undangnya dan sudah merupakan kewajiban seorang auditor untuk menghormatinya. Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi organisasi dan juga tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. Lalu prinsip yang terakhir yakni kompetensi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya, dan akan terus-menerus meningkatkan kemampuan, efektivitas, serta kualitas layanannya. Materi terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu pengambilan keputusan auditor merupakan suatu hal yang sangat penting karena pengambilan keputusan auditor merupakan tolak ukur penilaian terhadap suatu laporan keuangan.
peran penting auditor, dan manfaat penerapan sikap independensi dan skeptisisme dalam pengambilan keputusan, yaitu berguna untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap suatu laporan keuangan serta meneliti sebuah masalah secara menyeluruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kelompok saya atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.